Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam bagi mahasiswa yang mengakses video ini. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan mata kuliah pada Diklat Kemahiran Hukum Internasional. Saya share screen dulu. Ya, inilah materi kita pada hari ini, masih di dalam International Dispute Resolution, sudah minggu ke-6. Kemarin pada minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana external dispute resolution, ada yang court atau litigation, ada yang alternative dispute resolution atau non-litigation. Kemudian juga kita telah membahas 3 arbitrase yang terpenting ini. Pertama PCA sebagai arbitration yang tertua. Kemudian ada exit yang khusus mengenai masalah investment. Kemarin kita juga sempat membahas bagaimana exit ini di samping untuk negara anggotanya, exit convention juga ada additional facility yang di luar yurisdiksi dari negara-negara anggota. Kemudian kita juga telah membahas sedikit mengenai International Chamber of Commerce yang merupakan sistem penyelesaian sengketa yang tertua juga untuk commerce. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas secara ringkas juga, sebenarnya tidak terlalu mendalam karena kita hanya ingin mengetahui dan mengenal serta bisa mengklasifikasikan yurisdiksi masing-masing. Yang pertama International Court of Justice, kemudian International Tribunal for the Law of the Sea, Appellate Body of the WTO, and International Criminal Court. Yang ingin kita harapkan pada perkuliahan ini, sebelumnya kita sudah membahas mengenai international arbitration. Nah, international court ini jangan hanya disapu rata semua masalah selesai di International Court of Justice. Ini kesalahan yang sering saya temui di setiap seminar atau ujian komre senior-senior kalian, bahwa semua masalah sengketa internasional itu semuanya larinya ke ICJ. Padahal kita tahu ada berbagai macam permanent international court. Memang ICJ yang paling utama, tapi semuanya tidak selesai di sana. Ada yang khusus mengenai laut, ITLOS, ada yang mengenai perdagangan, WTO, ada yang mengenai kriminal. Jadi tujuan utama kita mempelajari ini supaya bisa mengklasifikasikan dan melihat perbedaan serta kita bisa tahu kemana nanti yang cocok ketika ada sengketa. Pertama-tama kita tentu akan bahas ICJ sebagai pengadilan utama yang ada di dunia saat ini. Tentunya ini tidak terlepas dari dia itu didirikan secara langsung oleh UN, khususnya pada artikel 92 yang menyebut bahwa ICJ itu sebagai UN Principal Judicial Organ. Jadi memang organ khusus di PBB yang benar-benar menjadi sebagai tempat untuk menyelesaikan segala masalah sengketa-sengketa, terutama yang berkaitan dengan UN itu sendiri. Tapi memang UN itu sendiri sebenarnya mencakup semua hal, ya, semua hal. Bagaimana hubungan antar negara, kemudian di mana tidak boleh ada penggunaan kekuatan bersenjata, ya semuanya sebenarnya dalam konteks secara umum ya memang tidaklah salah orang menyebut bahwa ICJ ini yang utama dan paling banyak, tapi akhirnya jadi salah-salah bahwa semua masalah sengketa itu selesai di UN. Karena biar bagaimanapun tentu nanti ada pembeda-beda dan yurisdiksi tersendiri.
Nah, yang menarik dari ICJ ini dia langsung dilampirkan di UN Charter-nya. Jadi kalau kita lihat dokumen UN Charter itu ada beberapa annex di ICJ Statute ini langsung di annex di dalam UN Charter itu sendiri. Sebenarnya ini lebih banyak juga berdasarkan PCIJ status yang sebelumnya tidak efektif ya, sebagai mahkamah internasional. Tapi dia sebagian besarnya berdasarkan pada PCIJ. Kemudian untuk siapakah ICJ Court itu? Ya untuk semua UN members sebagai apa? Sebagai defaultnya semua UN members pasti bisa menyelesaikan sengketa di ICJ. Namun kan tidak semua juga UN members, negara-negara itu adalah UN members. Contohnya ya Palestina gitu ya, yang sudah berulang kali mencoba masuk ke UN tapi tidak bisa. Nah, makanya ada juga jurisdiksinya nanti yang bisa memperbolehkan masuknya non UN members. Tapi itu tidak semudah yang dibayangkan juga karena harus mendapat persetujuan dari General Assembly tambah UN Security Council. Nah, bagaimana jurisdiction-nya sendiri? Sebenarnya jurisdiction itu secara garis besar kita bisa lihat ada contentious jurisdiction yang kita kenal sebagai jurisdiksi yang benar-benar untuk menyelesaikan sengketa internasional, dan yang satu lagi adalah advisory jurisdiction. Ketika contentious jurisdiction ini untuk menyelesaikan sengketa secara langsung yang dibawa oleh beberapa pihak, advisory ini sebenarnya dia hanya memberikan pendapat umum, pendapat dari mahkamah terhadap suatu permasalahan yang diminta oleh organ atau agensi dari UN. Nah, kalau contentious jurisdiction ini sebenarnya banyak apa ya pintu masuknya, ya. Ada yang ya ini mungkin tidak terlalu kita jelaskan, tapi dengan ini mahasiswa bisa mengakses ini, saya harapkan nanti bisa dilihat sendiri. Ya, misalnya bagaimana artikel 35 Statuta sama artikel 93 UN Charter itu mengatur mengenai bagaimana states misalnya berhak untuk menggunakan ICJ ini sebagai mahkamahnya. Begitu juga ke bawahnya. Saya harap nanti dengan ini bisa dibaca sendiri ya, karena pada intinya ini sudah tersedia di ICJ Statute ini. Kita tidak punya banyak waktu untuk terlalu membahasnya, tapi cukup diketahui seperti ini. Saya minta nanti diperdalam lagi secara mandiri. Jadi ada dua contentious jurisdiction, yaitu untuk menyelesaikan sengketa itu sendiri, yang kemudian advisory jurisdiction untuk memberikan pendapat dalam suatu permasalahan. Nah, bagaimana kemudian cara melakukan permulaan sengketa di ICJ? Pada prinsipnya ada dua cara. Yang pertama dengan membentuk special agreement. Special agreement ini kedua pihak sudah sama-sama menyepakati bahwa permasalahannya akan dibawa ke court atau dengan written application oleh salah satu pihak, yang tentu ada yang memulai ya, misalnya ya yang menggugat lah ya. Kemudian nanti pihak yang meregisternya melanjutkan bagaimana pada proses-proses yang lain nanti dilanjutkan pada para pihak, kemudian pada akhirnya akan diadakan suatu pengadilan. Lebih kurang sama dengan pengadilan yang lain. Kemudian dalam prosesnya nanti ada proses secara tertulis dan ada secara oral. Secara tertulis ya ini nanti bisa dilihat di pasal 43, kemudian pasal 43 ayat 2, kemudian secara oral pasal 43 ayat 5. Ya dengan ya mirip lah dengan pengadilan secara normal ya, ada hearingnya, bagaimana mendengarkan saksi, ahli, dan pihak-pihak yang terkait. Oke, kita lanjut kepada keputusannya. Bagaimana keputusan dari ICJ ini?
Keputusannya tentunya final and binding, tidak ada upaya untuk melakukan banding ya, dia sudah final. Namun dia jelas ya kalau dua pihak berperkara atau lebih ya tentu hanya mengikat kepada pihak-pihak tersebut. Seperti yang saya bilang tidak ada banding, tapi ternyata ada upaya revisi ya, sebagaimana nanti kita lihat ya. Kemudian putusannya harus dibacakan di dalam pengadilan yang terbuka. Nah, ini tadi saya berbicara mengenai revision. Revision ini pada prinsipnya kalau sudah menemukan fakta baru yang nantinya memang pada akhirnya akan merubah hasil akhir. Kemudian aturannya bisa dilihat di pasal 61. Kalau sudah ketemu faktanya tidak boleh lebih dari 6 bulan. Sebagaimana lihat di sini pasal 61 angka 4. Kemudian tidak boleh jangka waktunya lebih dari 10 tahun ya, sejak decision atau judgment-nya itu diberikan. Jadi rentang waktunya 10 tahun, tapi ketika kita menemukan faktanya itu hanya waktunya 6 bulan sejak ditemukan faktanya. Ya, sebenarnya itu mengenai ICJ, kita cukup mengetahui bahwa ICJ itu uh, pada pokoknya seperti menyelesaikan banyak masalah antara negara, karena memang ya pada intinya negara-negara ya banyak bersengketanya mengenai hubungan internasional ya, pada intinya juga perang-perang gitu ya, bagaimana menjaga perdamaian dunia. Nah, di ICJ inilah kalau sudah ada sengketa bisa-bisa menyebabkan peperangan ya selesaikan di ICJ. Oke, kalau untuk lebih lanjutnya bisa dicek di website ini, sudah banyak informasinya. Jadi saya menyarankan langsung cek di websitenya daripada kayak Google blog yang lain ya. Ini kalau di websitenya lebih lebih tentunya lebih lengkap dan lebih terpercaya. Oke, kita sekarang lanjut ke ICLOS ya. Kalau tadi ICJ kita membahas mengenai jurisdiksinya kepada semua UN members dan iya pada pokoknya semua masalah UN members dan bagaimana UN Charter itu diinterpretasikan. Kemudian kepada ICLOS bagaimana? Kalau ICLOS dia ya didirikan berdasarkan sebenarnya tidak ada cara khusus pernyataan didirikan, tapi di artikel 287 UNCLOS disebutkan bahwa untuk salah satu penyelesaian sengketanya berdasarkan dari ICLOS di samping upaya-upaya penyelesaian sengketa yang lain. Statutanya juga dilampirkan dalam UNCLOS itu sendiri. Kita bisa lihat di Annex 6 nanti. Nah, juga ternyata akses untuk mendapatkan pengadilan di UNCLOS ini juga pada umumnya untuk negara anggotanya, tapi negara non-anggota pun bisa mensubmit permasalahannya untuk diselesaikan di ICLOS, ya pada prinsipnya kalau mereka setuju masing-masing ya, berdasarkan pasal 20 statuta ICLOS ya. Nah, di sini mungkin timbul pertanyaan kalau berarti ini semuanya selesai di sini juga ya. Semua negara anggota dan non anggota pun bisa kalau mau submit di sini ya. Tapi tentunya dengan pembatasan-pembatasan seperti yang dilihat di sini, meskipun di pasal 21-nya disebutkan jurisdiction-nya all disputes. Tapi pada intinya in accordance with this convention dan semua masalah yang di pasal 22-nya disebutkan any dispute concerning the interpretation or application of such treaty or convention. Jadi meskipun semua masalah bisa dibawa ke sini, kemudian adapun
pasal 22 ini ada perjanjian lain pun bisa dibawa ke sini, tapi nanti dikunci oleh applicable law-nya. Karena the tribunal shall decide all dispute and application in accordance with Artikel 293. Apa Artikel 293? Jadi apapun dispute yang masuk bisa diterima, tapi hanya dengan menggunakan ketentuan di Artikel 293. Apa itu? Nah, di Artikel 293 disebutkan the court shall apply this convention. Jadi ya tetap saja tidak semua permasalahan bisa selesai di ATLAS. Jadi hanya menyelesaikan masalah yang bisa kaitannya dengan convention ini ya. Karena dia diikat oleh itu. Uh, the court itu harus apply this convention ya. Berarti harus berdasarkan UNCLOS. Kalau yang disubmit itu yang tidak ada hubungannya dengan law of the sea ya tidak akan bisa diselesaikan oleh court, itu percuma saja meskipun tadi kelihatannya seperti semuanya bisa masuk di sini. Nah, nanti kalau untuk melihat lagi bisa dilihat di ada websitenya tersendiri juga, seperti misalnya bagaimana submit case-nya, ada template-templatenya, ada berbagai macam basisnya. Nanti kalau diklik di sini ada template-templatenya masing-masing. Bisa dilihat di website ini. Pada intinya prosedurnya adalah sama ya dengan UN charter tadi yang ada di ICJ statutnya, dengan cara special agreement atau by written application, sama ya, lebih kurang sama. Special agreement atau written application kemudian oleh register, kemudian diberitahukan kepada pihak yang lain sehingga persidangan itu lanjut bergulir. Bagaimana dengan decisionnya kalau ATLAS? Sebenarnya lebih kurang sama ya, final and binding, sama, hanya untuk pihak-pihaknya tidak ada cara banding ya. Kemudian harus dibaca di pengadilan yang terbuka untuk umum. Ya, lebih kurang sama, tapi kalau di ICJ tadi ada kemungkinan revision, kalau di ATLAS tidak disebutkan di sini. Kemudian untuk ATLAS bisa, seperti yang saya sampaikan tadi, ada website khususnya, bisa dibaca di sana. Sekarang kita bisa lanjut ke bagaimana WTO Appellate Body. Nah, kalau tadi kita sudah di ICJ, jurisdiksinya permasalahan umum, sengketa antara dua negara, khususnya yang berkaitan dengan UN Charter-nya. Kalau di ICLOS lebih khusus kepada UNCLOS yang berkaitan dengan Law of the Sea. Kalau di Appellate Body ini adalah berdasarkan permasalahan yang ada di dalam hukum perdagangan internasional. Appellate Body WTO itu dia didirikan oleh yang namanya DSB, Dispute Settlement Body. DSB ini adalah organ di dalam WTO yang dikhususkan untuk sebagai instrumen badan untuk menyelesaikan sengketa di WTO itu. Bisa dilihat di pasal 17 DSU, Dispute Settlement Understanding. Ini aturan tersendiri untuk menyelesaikan sengketa. Jadi berdasarkan pasal 17 itu WTO melalui DSB akan mendirikan Appellate Body. Nah, mungkin nanti adik-adik juga akan melihat ada panel dan Appellate Body. Apakah panel itu, kenapa panel tidak dibahas? Karena panel itu sendiri dia tidak seperti Appellate Body. Kalau panel itu dia dibentuk, kemudian orangnya tidak pasti. Tapi kalau Appellate Body itu sama dengan pengadilan secara umum. Ada orangnya, ada hakimnya.
yang memang bekerja secara terus-menerus. Nah, untuk sampai kepada appellate body itu sebenarnya tidak bisa langsung karena dia adalah proses banding setelah adanya keputusan dari panel WTO. Jadi ketika ada masuk sengketa mengenai perselisihan di dalam perjanjian perdagangan internasional, which is WTO, ada berbagai macam cara dulu ya sebenarnya, cara-cara damai, bagaimana mediasi, konsultasi gitu ya. Tapi ketika itu tidak bisa, perselisihan diselesaikan di panel. Diminta salah satu negara yang menggugat meminta dibentuk panel. Nah, ketika panel sudah mengeluarkan reportnya, barulah kalau mau banding dengan appellate body. Sebagaimana disampaikan tadi, dia untuk mengakses appellate body itu harus berdasarkan panel. Putusan panel itu hanya bisa didispute oleh WTO member states. Ini yang membedakannya dengan ICJ, membedakan dengan ICLOS. Ya, banyak pihak bisa masuk untuk members atau non-members. Kalau appellate body WTO hanya untuk member states. Jadi tidak ada pihak luar yang bisa masuk ke panel dan appellate body. Dan dia hanya membatasi mengenai WTO regulation saja. Dia tidak membuka keran lagi untuk masalah-masalah yang lain. Tidak fleksibel yang lain. Kalau UN Charter sangat luas. Kalau ICLOS meskipun dia mengenai laut, tapi dia cukup luas. Ya. Ada perselisihan, misalnya di ICLOS tadi, kalau ada perselisihan mengenai bagaimana membuang limbah ke laut, itu juga masuk ke UNCLOS. Tapi kalau WTO ini dengan appellate body ini hanya hal-hal yang menyangkut dengan WTO regulation. Tidak bisa dibawa permasalahan yang ada di luar itu. Gitu. Ini penjelasannya bisa dilihat di artikel 17 DSU itu, jurisdictionnya only parties to the dispute yang bisa mengakses appellate body. Parties to the dispute panel sebelumnya itu ya hanya member state yang bisa mengakses. Kemudian kalau dari pasal 17 K6 juga bisa dilihat, an appeal shall be limited to issues of law covered in the panel report and legal interpretation developed by the panel. Jadi ini legal groundnya untuk banding appellate body, yaitu untuk legal isu yang disampaikan oleh panel sebelumnya dan interpretasi. Bagaimana dengan keputusannya? Nah, ketika laporan panel diperiksa oleh appellate body, maka appellate body punya 3 opsi dalam melihat putusan panel sebelumnya. Yang pertama, uphold, dia bisa menguatkan putusan panel sebelumnya. Bila panel memutuskan A, dia bisa bilang A lagi. Modify, mungkin sebelumnya A, kemudian dia bikin jadi A plus atau A minus gitu ya. Atau reverse ya, bisa sebelumnya A bisa menjadi X misalnya. Dia bisa merubah sama sekali. Jadi ini benar-benar punya kekuasaan yang tinggi di sistem WTO. Kemudian sayangnya meskipun dia yang tertinggi di WTO, tetap yang menentukan itu adalah DSB-nya sendiri. Jadi tidak serta-merta report dari appellate body itu berlaku langsung dibandingkan dengan ICJ dan ICLOS tadi. Ternyata keputusan dari appellate body harus dicermati oleh DSB. Bahkan kalau mereka menolak secara konsensus, ya keputusan appellate body tadi ya bisa tidak diadopsi ya, dan tidak perlu di-accepted oleh
parties. Tapi kalau tidak ada penolakan, dia harus diterima unconditionally oleh pihak-pihak. Kemudian bagaimana misalnya contohnya dengan Indonesia, ketika Indonesia tidak terima dengan keputusan banding nantinya yang akhirnya juga mengalahkan Indonesia, ya mau tidak mau harus menerima itu. Kalau tidak bisa ya berarti tidak mengikuti aturan WTO. Untuk lebih lanjutnya untuk mengenal WTO ya lihat saja di websitenya. Banyak ini salah satu website yang paling detail memperlihatkan bagaimana dunia WTO. Ya, semuanya ada how about WTO. Nah, mengenai appellate body ini bisa dilihat di tab trade topics ini. Kemudian ada dispute settlement nanti, kemudian ada mengenai appellate body itu sendiri. Ini bisa adik-adik cek ya. Semuanya ada di sini, kasus-kasusnya ada, penjelasan-penjelasan mengenai peraturannya ada, penjelasan mengenai organnya termasuk appellate body ini ada, semua lengkap di website. Silahkan diakses saja ininya ya, alamatnya untuk bisa secara lebih detail mengetahui mengenai WTO khususnya appellate body. Oke, kita sudah membahas 3, kemudian kita masih ada satu lagi, yaitu mengenai International Criminal Courts. Ya, kita balik lagi review, tadi sudah ada ICJ yang secara umum menyelesaikan sengketa antar negara, kemudian ada ICLOS yang mengenai hukum di laut, kemudian ada Double Appellate Body yang mengenai international trade, kemudian ada International Criminal Court. Tapi ini sedikit berbeda dengan 3 yang lainnya. Kalau 3 yang lainnya pasti itu adalah negara-negara yang bersengketa. Kalau di ICC ini bukan sengketa, ini adalah upaya untuk menuntut orang-orang tertentu yang dianggap bersalah melakukan international crimes of genocide misalnya, atau crimes against humanity, atau war crimes and the crime of aggression. Jadi ini menuntut individual yang dianggap bersalah melakukan ini. Dia didirikan berdasarkan pasal 1 Statuta Roma tahun 1998. Nah, dibandingkan yang lain, ini lebih sedikit member states-nya, aja 124, bila dibandingkan misalnya 190-an dari 3 yang lainnya tadi. Ini 124, ya cukuplah sekitar 60% dari negara-negara di dunia. Tapi ini juga membuktikan bahwa tidak semua negara kompak dengan pendirian Statuta Roma ini dan juga keberadaan ICC. Termasuk negara kita Indonesia tidak mau, tidak hanya malas ya, tidak mau meratifikasi. Begitu juga USA, China, North Korea, India. Kalau kita lihat secara sekilas ya, kelihatan di sini misalnya kayak seperti USA, China, dan North Korea. Apa alasannya kira-kira, termasuk Indonesia, kenapa tidak mau meratifikasi ini? Ya, kalau dari segi Indonesia sendiri, Indonesia merasa rentan meratifikasi ini karena Indonesia itu sebenarnya negara yang masih belum terlalu piawai, terutama tentara-tentaranya dalam menerapkan prinsip hukum perang ya. Karena dahulu masa-masa dahulu ketika kita sering menyelesaikan konflik, sering dianggap terjadi kejahatan perang dari segi kemanusiaan ya, misalnya pembunuhan secara secara tidak khusus dengan tentaranya, tapi juga kena masyarakat sipil. Jadi ada hal-hal yang membuat negara-negara anggota termasuk Indonesia dan USA dan yang lainnya untuk menjarakkan diri dengan ICC ini, karena begitu itu diratifikasi artinya ICC bisa menjangkau
Iya, terutama tentara-tentara ya, pihak militer yang biasanya melakukan perang. Jadi tidak semua negara yang mengikuti ICC ini. Artinya, kalau tidak semua negara, ya dia tidak berlaku di semua negara. Jurisdiksinya bisa kita lihat di sini di artikel 5 dari ICC Statute-nya untuk crime of genocide, crimes against humanity, war crimes, and crimes of aggression. Kalau dilihat di sini saja ini sudah banyak ya unsur-unsurnya. Nah, nanti kalau dilihat lagi di pasal-pasal di bawahnya, mungkin adik-adik bisa lebih lanjut lagi nanti memeriksa pasal-pasal di bawahnya. Itu misalnya untuk genocide itu, itu pun banyak list-listnya, crimes against humanity itu banyak list-listnya. Akhirnya itulah mungkin yang membuat Indonesia dan negara-negara tertentu lainnya yang agak reluctant, agak agak enggan meratifikasi ini karena termasuk membunuh orang di dalam perang itu sudah bisa dianggap sebagai pelanggaran yang bisa dituntut dengan ICC. Ya namanya perang ya tentu itu sulit mengendalikan ya. Jadi karena jurisdiksinya untuk menangani berbagai masalah itu besar, nah ini yang membuat statuta ini sulit diratifikasi oleh banyak negara. Nah, kemudian kalau dilihat lagi di sini, applicable law-nya itu juga rame ini ya. Kalau seperti yang kita lihat kemarin tadi di WTO, applicable law-nya itu ialah yang berhubungan dengan WTO regulation, yang berhubungan dengan UNCLOS juga applicable law-nya yang berhubungan dengan UNCLOS atau international law lain yang berkaitan dengan law of the sea. Tapi kalau ini, oh ini cukup rame juga applicable law-nya. Jadi bisa mengena banyak orang. Tadi ada 4 tadi ya, bisa mengenai banyak orang dan bisa dengan berbagai macam aturan yang bisa ditetapkan. Jadi ini cukup sebenarnya cukup kalau ini dilaksanakan ya cukup bisa menuntut orang dengan berbagai macam aturan gitu. Bagaimana dengan decision-nya? Dia harus tertulis, namun dia decision-nya juga bisa dibanding dan direvisi. Nah, bagaimana nanti kalau misalnya ICC menetapkan seseorang sebagai penjahat perang, kemudian diberikan hukuman penjara? Kan banyak itu negara. Nanti di court-nya itu sendiri, mereka sudah punya list-list negara-negara yang mau ditempatkan sebagai tempat tahanan dari ICC ini. Kemudian eh, ini yang terakhir ya, maaf ya, ini yang terakhir, penyesalan yang terakhir. Jadi kalau ada uh, orang yang dituduh dan akhirnya terbukti melakukan pelanggaran, dia akan ditahan di tempat negara yang sudah didesain oleh court itu sendiri. Kemudian balik lagi ke poin nomor 3 di sini, bullet nomor 3, dia harus diumumkan di publik dengan keinginan yang terbaik adalah orang yang terdakwa itu hadir. Tapi kalau pun tidak hadir ya bisa dilaksanakan. Dia tidak mengurangi putusan itu ada meskipun tidak dihadiri oleh tersangka. Karena kadang-kadang tersangka itu tidak bisa ditangkap, tapi dia sudah diadili gitu ya kalau di ICC. Misalnya dianggap seseorang komandan militer di suatu negara melakukan kejahatan perang. Ya meskipun dia tidak tertangkap, dia diadili dulu, nanti mungkin bisa nanti dicari-cari orangnya untuk ditangkap gitu. Kemudian untuk ICC juga ada website khususnya, bisa dilihat di sini, bisa dipelajari di sini. Nah, itu saja untuk materi perkuliahan di minggu ke-6 ini. Semoga bisa memberikan gambaran kepada mahasiswa untuk bisa lebih fleksibel dan bisa punya pengetahuan yang luas dalam melihat bagaimana mencari cara mengarahkan gugatan, mengarahkan tuntutan ke pengadilan internasional. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.